Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Pio, NPM 222100420104. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan tentang kajian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa ahli psikologi pendidikan mengatasi bahwa tentang studi utama adalah psikologi pendidikan adalah pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi pendidikan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan proses dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tindakan belajar. Pengertian psikologi dan psikologi pendidikan. Psikologi yang dalam istilah lama disebut psikologi berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi adalah dua akar kata yang berasal dari kata Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, dialog yang berarti penglihatan. Psikologi lebih dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga untuk memahami bagaimana makhluk lain berpikir dan merasa. Di sini ada 3. Yang pertama, psikologi adalah studi pendidikan. Yang kedua, psikologi adalah ilmu tentang kehidupan mental. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia. Mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan hewan, serta penyelidikan organisme dalam segala variasi dan kompleksitasnya ketika bereaksi terhadap arus dan perubahan lingkungan dan peristiwa sosial yang mengubah lingkungan. B. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses tanpa henti sejak manusia lahir hingga mati. Dalam pendidikan, terangkan kehidupan yang membentuk kehidupan manusia, aspek biologis, kaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf, aspek fisik yang berkaitan dengan perkembangan fisik, aspek kognitif yang melihat dan memahami tindakan manusia merupakan perpaduan antara kognitif, kesadaran, persepsi, serta gagasan. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak manusia lahir, maka kehidupan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia pasti akan mengalami hal ini, tidak dapat dipungkiri, karena dia di dalam tubuh manusia dengan sendirinya akan mengalami perubahan, baik itu perubahan fisik maupun jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan, karena dalam dunia pendidikan, melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Yang pertama, kejiwaan anak. Yang kedua, kecerdasan atau inteligensi. Motivasi. Setiap perubahan yang dilakukan, termasuk perubahan belajar, disebabkan oleh
sesuatu dorongan. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Dorongan ini disebut dengan motivasi. Dalam dunia psikologi pendidikan, dorongan dimasukkan seseorang untuk melakukan sesuatu disebut sebagai motivasi. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Kartini Kartono menjelaskan beberapa teori motivasi. Yang pertama, teori intensif. Yang kedua, pandangan hedoniistik. Yang C, memahami peran psikologi pendidikan. Pengertian pendidikan dalam usaha perkembangan di berbagai bidang jelas diperlukan. Stimulasi dan pengertian upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun ternyata membuka hasil yang mengatasi persoalan-persoalan, baik itu persoalan di bidang politik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam buku pembaruan mengajar, Merigo Setiawan menjelaskan beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan cara belajar peserta didik. Yang pertama, mengetahui situasi. Memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berperan bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat memahami cara berbagai permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi oleh situasinya. Yang kedua, emosi. Mengetahui kesadaran emosi sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seorang pendidikan dapat memahami dan memperlain alasan seseorang peserta didik dengan bijaksana. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Penulis menyimpulkan bahwa selain memahami karakteristik jiwa seseorang peserta didik, maka psikologi juga mempunyai tugas untuk menciptakan sarana belajar yang efektif, membantu mendidik untuk dapat memiliki metode belajar yang paling efektif sesuai dengan karakteristik dan perusahaan peserta didik, membantu pendidik untuk dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.